Oke. Jadi pengaruhnya apa nih kira-kira nak, sehingga walaupun teman kita mungkin dia arahnya ke negatif, tapi kita tetap nih jalur kita seperti itu gitu. Silakan. Itu Diki tuh, Bon. Oh, itu Diki itu dulu. Oke, Diki aja dulu boleh. tuh yang ini. Boleh, oke, Diki dulu silakan. pengaruh teman-teman Bun ya. Ya, pengaruh teman. Oke, tadi ada gangguan sedikit Bun. Ya. Oke, jadi mungkin kalau pengaruh teman-teman tuh Bun, pertama ya, kita kan sebagai anak muda ini kan nggak jauh-jauh lah dari yang namanya pergaulan gitu. Benar. Nah, sebenarnya simpel sih, gimana cara kita kayak bersikap, lebih tepatnya bersikap ke teman-teman kita. Pertama mungkin kalau dari Diki Bun ya, dari pengalaman selama inilah gitu, ketemu sama orang-orang, gimana bersikap sama mereka tuh, mungkin kita pertama harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip yang kita pegang. Terus kedua, kita harus bisa memahami mereka. Nah, kita punya prinsip, kedua kita bisa memahami mereka, terus kita kalau bisa kita kasih contoh yang baik. Nah, contoh itu bukan cuma dalam ucapan, tapi memang kita lakukan gitu. Tapi itu step by step, nggak bisa kita langsung tunjukkan ke mereka. Nah, yang pertama tadi misalnya prinsip. Jadi misalnya nih kita udah punya prinsip nih, misalnya aku nggak mau merokok lah, misalnya kayak gitu kan Bun. Aku nggak mau merokok, atau misalnya konteksnya ini masih pelajar gitu Bun ya. Aku nggak mau merokok lah, aku juga pengen belajar serius. Yaudah, ketika kita ketemu sama teman-teman, kita join aja, enjoy aja. Kita enjoy aja, kita cerita aja, kita lebur aja jadi mereka. Karena kalau kita nggak lebur sama mereka, kita nggak join sama mereka, kita nggak tahu nih apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita join aja. Tapi pasti ada satu titik di mana mereka ngajak ke kita. Ayo Dik, ikut ini, ayo ikut ini. Oh sorry Wak, kayaknya aku nggak bisa lah kayak gini. Kita tolak dengan alasan kita kan. Kalau mereka mengenal kita, pasti mereka paham, oh ya Dik, udah prinsipnya kayak gini. Nah, prinsip itu perlu kita pegang. Yang kedua tuh kita paham juga sama mereka. Nah, kita pahami mereka. Nah, kalau kita paham sama mereka, otomatis mereka juga paham sama kita gitu kan, Bud. Benar. Kalau kita bisa orang lain lebih menghargai sama kita. Nah, dari dua itu mereka udah, misalnya mereka ngajak kita nggak pasti mereka udah segan gitu, karena kita udah menghargai mereka duluan gitu. Iya, benar. Oke. Yang ketiga tadi, kita udah punya prinsip, kita bisa ngerti mereka, kita juga harus bisa ngajak mereka, kalau bisa tuh ya ajak yang kebaikan gitu kan. Kalau misalnya mereka nggak mau, ya kita pelan-pelan aja ajaknya. Mungkin itu sih, soalnya pergaulan itu kan juga harus dikontrol Bun ya. Benar. Karena kalau misalnya nggak terkontrol gitu, ya kita bisa lepas gitu. Dan kalau bisa tuh kita tuh juga punya pengaruh sama mereka, tapi pengaruh dalam tanda kutip pengaruh yang baik gitu. Pengaruh yang baik, benar. Untuk menunjukkan pengaruh tuh, nah kita harus ngasih contoh ke mereka. Misalnya nih, kayak misalnya kita pengen ngajak teman-teman kita belajar gitu Bun ya. Ya minimal kita harus punya, aku harus rajin belajar dulu nih, aku harus ngajarin mereka belajar. Atau misalnya kita mau ngajak mereka kayak ikut organisasi, atau kita mau ngajak mereka ikut lomba, ya minimal kita harus ikut lomba itu dulu, kita tunjukkan ke mereka. Itu lombanya kayak gini, enak tujuan kita. Pasti mereka baru, oh iya Diki gara-gara ikut itu dia udah dapat kayak gini. Pasti mereka ya juga perlahan-lahan mereka ikut gitu loh Bun. Benar. Mungkin kalau dari Diki kayak gitu sih. Oke. Intinya kita menghargai siapapun teman, tapi kita tetap harus menunjukkan siapa diri kita gitu nak ya, supaya mereka paham, benar. Saya seperti ini gitu ya. Nah kalau Dery gimana nih nak? Ini Dery ini ceritanya panjang kalau soal ini kalau soal ini Dery pun masih belajar sama Diki Bun. Kenapa Dery minta Diki duluan? Karena Dery tahu betul Diki gitu. Karena Dery tahu Diki gitu. Jadi Diki ini orangnya dia sendiri yang memang jalannya lurus, kawannya masih simpang. Kalau Dery masih ada di samping Dery, kayak ada Putra, kayak ya masih ada. Kalau Diki ini dia sendiri gitu, karena itu makanya Dery salut. Dan waktu selokal sama Diki kelas 12, jadi guru-guru tuh bilang sama Diki, kalian kalau mau tidur, mau meribut, pas ditanya ngerti kayak Diki, nggak apa-apa silakan gitu. Tapi kalau kalian ditanya nggak tahu apa gitu. Jadi kalau di kelas dulu tuh Diki itu Bun, dia ngajak kami, kita kerjakan dulu, nanti mau main, mau tidur, mau jajan terserah lah. Diki kayak gitu tuh. Jadi buat adik-adik itu, abang pun juga masih belajar yang kayak gini gitu. Jadi Diki ini udah
udah melewati dia tuh gitu. Oh, levelnya udah tinggi ya. Ya udah, kalau soal ini nih Diki jauh nih di atas gitu kan. Tapi memang iya, dalam pergaulan tadi ini kita nggak bisa kita mengatakan kita tidak terpengaruh 100% gitu. Benar. Ibaratnya kalau misalnya pasti terpengaruh. Pasti terpengaruh juga, tapi kita betul yang dibilang kita harus punya prinsip saat kita mengikuti alur permainan, alur suasana mereka, dan kita hargai mereka di sana, dia juga akan paham kita saat kita mengatakan tidak. Kalau diajak mereka udah ngerti, oh ini kayak gini, begini kayak gini, dia nggak mau kayak gini gitu. Tapi kalau dalam lingkungan kita kan pertemanannya ada yang pertemanan di rumah, ada yang pertemanan di kampus, ada yang mungkin kawan-kawan SMA dulu gitu. Kalau dalam pergaulan SMA kita masih ikut itu tadi nyambung lagi kayak yang tadi kan. Kalau kita nggak berubah dalam gaya-gaya pertemanan kita kayak di SMA tuh, kita buat lagi di kuliah nih nggak masuk, nggak cocok. Karena di kuliah nih, apalagi di dunia kerja, semua saling bersaing gitu. Kayak dibilang tadi, setelah kita keluar dari zona SMA, kita sudah mulai membanggakan diri bahwasannya kuliah ini bisa lah paling gitu. Tapi kenyataannya di atas langit masih ada langit gitu. Ya, benar. Di atas langit masih ada langit gitu. Jadi apa yang kita punya dulu tuh nggak ada gitu, kulit-kulitnya aja, biasa aja bagi orang biasa gitu. Malah kita terpaku dengan orang. Jadi itu dia. Kita boleh mengikuti cara main mereka, tapi kita juga kontrol diri kita jangan ikut mereka gitu. Memang itu sulit. Kalau dari pun bilang itu memang sulit, tapi ya itulah dibilang bagi kita udah dipukul rata, udah dihabisinya tadi semua tuh. Jadi itulah yang tadi tuh. Yang penting kita punya prinsip, kita hargai mereka, dan kita berjalan di jalur kita tunjukkan ke mereka ini yang bagus tuh, ini yang baik. Makanya kalau kata Bunda dulu tuh masih ingat tuh deh. Jadi kata Bunda, dimanapun kita, apapun situasi dan kondisi, kita harus menjadi palu nak. Kita nggak boleh jadi paku gitu. Kita harus jadi palu, kita harus jadi penggerak. Jangan jadi paku, kalau di toko baru bergerak gitu. Jangan. Jadi kita harus paku, kita harus jadi palu gitu. Setelah kita menunjukkan bahwasanya kita kayak gini loh, walaupun kita kayak gini, kita ada yang bisa kita tunjukkan, baru kita ajak mereka ke arah yang lebih baik. Nah, kayak gitu sih. Wah, dari Dery. Keren amat ya kalian ya Allah. Iya. Bunda seakan ngomong sama orang seumuran Bunda gitu loh. Keren sekali. Nah, apa lagi ya? Oh, Dery boleh cerita dikit tuh komunitas Hot Family-nya. Kenapa kok bisa sampai ada Hot Family? Coba untuk Dery nih, Bunda penasaran dari kemarin. Iya. Kompak gitu kan, Bun? Iya. Kalau Hot Mantap. Iya. Kalau Hot Family itu, Bun, itu berawal dari pendekatan untuk jadi ketua OSIS dulu gitu. Kita kan juga harus cari suara gitu. Cari suara. Cari suara. Iya, kita ada menutup kemungkinan kita perlu suara untuk menang ya kan. Jadi kita deketin yang pertama. Kayaknya bakal jadi calon pemimpin daerah nih ya. Iya, Masya Allah, amin. Amin. Jadi kita dari itu dulu tuh dekatin dulu kan. Kalau di SMA nih selalu permasalahan tuh jurusan IPA dan IPS. Jadi mereka tuh kayak ada sekat lah di antara mereka tuh yang kayak nggak bisa ada tradisi yang tidak bisa dihilangkan gitu. IPA dan IPS tuh nggak bisa bersatu gitu. Jadi dari di sana berusaha memposisikan di tengah-tengah mereka gitu. Di tengah-tengah mereka. Karena salah satu hot ini terbentuk kan karena gini. Dari itu waktu visi dan misi SMA, waktu jadi ketua OSIS dulu, karena dari pengen kan saya akan memperbaiki hubungan IPA dan IPS. Makanya waktu jargon kami waktu lulus tuh, kami tidak mengenal apa itu jurusan, yang kami tahu kami itu satu angkatan. Jadi itu kan, itu dia kelas 12 dulu kan. Jadi mulai masuk ke anak futsal. Oh, anak futsal ini banyak anak IPS. Kayaknya enak nih, Hot Family tadi terbentuk. Ya
pertamanya karena memang mencari suara gitu untuk menang menjadi ketua OSIS gitu. Jadi ada udang di balik bakwan ternyata ya. Ada udang di balik bakwan. Jadi tapi tujuan di balik itu kan memang untuk memperbaiki hubungan IPA dan IPS. Iya. Jadi masuklah dari pertama masuk ke anak eskul futsal. Rupanya eskul futsal ini terbagi pula ada dua tim. Yang pertama Hijrah Friend, ada satu lagi yang beradul itu timnya Diki tuh. Jadi satu futsal. Jadi masuk ke futsal yang Hijrah Friend ini ternyata isian anak IPS. Anak-anak IPS yang memang orang tuh memang saling kenal dari orang baru gitu kan. Jadi asik aja, so asik, so akrab, SKSD lah gitu kan. Baik-baik. Yang pertama kenal 1-2 orang, kenal 3-4, habis itu bawa-bawa ke rumah. Ada dari ajak, kalau misalnya turnamen dari diajak. Jadi dari karena banyak ajak kawan-kawan kelas gitu. Jadi orang tuh kayak kalau semain nanti bawa orangnya nengok kami main futsal, kayak gitu ya kan. Itu berlanjut ke semua. Itu berawal dari anak IPS dulu, ada beberapa kayak ada Naldi, ada Imron gitu. Jadi kayak ada Rian, Rido, karena ada kebetulan juga Rido ini di OSIS juga sama Imron kan, masih OSIS nih, kami kelas 10 kan sama-sama OSIS. Jadi awal lah itu, pertama grup hot tuh sebenarnya Bunda grup futsal. Grup futsal gitu. Jadi sebelum dibuat jadi hot, itu tuh grup futsal. Karena ada makin rame yang masuk, dijadikanlah hot. Jadi makanya jadi satu futsal. Jadi masuk ke futsal yang Hijrah Friend ini ternyata isian anak IPS. Anak-anak IPS yang memang orang tuh memang saling kenal dari orang baru gitu kan. Jadi asik aja, so asik, so akrab, SKSD lah gitu kan. Baik-baik. Yang pertama kenal 1-2 orang, kenal 3-4, habis itu bawa-bawa ke rumah. Ada dari ajak, kalau misalnya turnamen dari diajak. Jadi dari karena banyak ajak kawan-kawan kelas gitu. Jadi orang tuh kayak kalau semain nanti bawa orangnya nengok kami main futsal, kayak gitu ya kan. Itu berlanjut ke semua. Itu berawal dari anak IPS dulu, ada beberapa kayak ada Naldi, ada Imron gitu. Jadi kayak ada Rian, Rido, karena ada kebetulan juga Rido ini di OSIS juga sama Imron kan, masih OSIS nih, kami kelas 10 kan sama-sama OSIS. Jadi awal lah itu, pertama grup hot tuh sebenarnya Bunda grup futsal. Grup futsal gitu. Jadi sebelum dibuat jadi hot, itu tuh grup futsal. Karena ada makin rame yang masuk, dijadikanlah hot. Jadi makanya jadikanlah tempat rumah dari itu kayak bahasa itu camp lah, camp. Camp ya. Camp ya. Ya tempat-tempat. Base camp, tempat-tempat kumpul gitu. Jadi kalau bisa kayak kami itu ada yang ulang tahun gitu, kayak dirayain, kayak memang ya dikerjain gitu kan. Awalnya dari situ akhirnya terbentuklah hot nih. Yang di dalamnya tuh kalau di dalam grup sekarang nih sekitar 44-an, ya 40-an lah intinya, 40-an. Banyak. 40-an. Ya. Ramai. Itulah kayak ya udah ada polisi udah 3 di dalam tuh gitu. Dimas, siapa aja tuh? Selain Dimas. Iya, ada di mana di hot tuh ada juga orang luar, Bon, tapi kalau dari SMA kan cuma Dimas sendiri gitu. Iya. Jadi jadilah grup hot tadi nih kan di WA gitu. Sejak siap tuh nanti ada yang dekat satu, dibawa satu, masukin grup ya, asik kumpul-kumpul gitu. Kayak bisa ada acara. Jadi kayak kami kalau misal ada menang turnamen futsal tuh, semua yang di hot tuh kami ajak makan gitu. Ya, makannya berawal dari sana, pas dari jadi ketua OSIS dan dari tentu menuntaskan janji dari kemarin kan untuk memperbaiki hubungan IPA dan IPS. Ya, jadi di sanalah dari memposisikan dan anggota OSIS yang lainnya tuh untuk berada di tengah-tengah mereka gitu, biar tidak ada, kita lah jadi penghalang, biar tidak ada gesekan-gesekan kayak misalnya kelas meeting. Kita tuh kayak ada satu-satu yang mengedukasi, ayo bang kita apa, itu kan bunda pasti paham lah kalau soal itu ya kan. Karena ini kita bahas dulu sebelum kita untuk mulai acara gitu. Jadi itulah
Dan lagian waktu di zaman kita OSIS dulu kan Bun, acara banyak. Itu tuh orang tuh senang gitu kalau kayak acara gitu. Besok acara lagi, besok ini. Jadi kita tampung aja semua aspirasi dulu kan Bun, kita terima aja dulu gitu. Nah, nanti ya kita arahkan ini. Nah, ya pokok kayak gitulah. Kalau kita bahas memang secara detail, waduh, panjang sampai ya? 6 part di pertemuan kita nih. Panjang. Jadi itulah sejarah singkat HOT tadi itu berawal dari ingin mencari suara untuk menjadi ketua OSIS, dan itu berawal dari grup futsal. Tim futsal gitu. Tapi alhamdulillah setelah terbentuk futsal baru jadi. Alhamdulillah pertemanan itu menjadi sangat baik ya Nak ya. Dan kemajuannya istilahnya alhamdulillah benar. Ke arah positif pasti lebih banyak ya Nak ya. Iya, masih itu kami sekarang juga masih sang support. Misalnya kayak yang jauh-jauh tuh masih komunikasi. Alhamdulillah. Oke. Nggak terasa udah sampai 2 part nih kayaknya. Nah, terakhir. Udah sampai 2 part ya Bun? Hampir 2 part. 2 part kayaknya. Nah, terakhir nih. Mungkin apa ya, sebetulnya tadi di awal mungkin udah ditanyakan, tapi barangkali ada quote atau tips atau trik atau apalah namanya untuk spesial untuk adik-adik kita. Kalau tadi kita bahasnya yang generasi rebahan, nah sekarang tipsnya deh dari Dery atau dari Diki atau sebuah quote yang bisa membangkitkan, karena kalau anak-anak sekarang kalau dengan motivasi orang tua nggak mempan lagi dia. Iya benar. Udah mental. Iya. Mental dia mental. udah jadi cermin mantul. Nah, kira-kira nih yang dari istilahnya dari anak muda ke anak muda kayaknya mungkin lebih tepat. Nah, kira-kira apa? Dari Dery atau Diki dulu silahkan. Di penutup acara kita, silakan. Dari Diki aja dulu. Boleh. Iya. Aku dulu ya. Siap, boleh. Ya, bisa. Mungkin kalau quotes tadi udah Diki sampaikan Bun ya di awal tadi, yaitu kita nih jangan malu gitu dengan diri kita tuh, jangan malu. Kita jangan malu apa yang kita cita-citakan tuh, jangan malu. Misalnya ada temen Diki Bun, dia cowok gitu, pandai masak gitu. Jadi dia nih kayak malu gitu Bun, kayak mau minder gitu, kok cowok pandai masak sih gitu. Jadi bingung lah Diki, kayak mana gitu kan, kayak mau ngemotivasi dia. Padahal kan kok dipikir-pikir keren juga sih kalau cowok jadi koki gitu. Bahkan chef banyak yang cowok loh. Bahkan chef jadi chef ya. Cuman iya. Memang nggak tahu dia di sekeliling dia. Nah, tapi memang di sekeliling dia tuh apa ya, memang kurang gitu, kurang mendukung. Ya udah dicoba santai aja kan. Pertama gimana cara? Kebetulan nih kami suka gitu nonton anime gitu Bun ya. Suka nonton anime. Jadi ayo nonton One Piece gitu. Ada anime One Piece Bun. Jadi di salah satu tokohnya tuh dia ada tokoh gitu yang memang pandai masak gitu Bun, laki-laki kebetulan. Nah, jadi pas ya. Dibilang lah, asal lah kemampuan masakmu lagi, biar kayak si Sanji itu pandai masak gitu. Iya. Jadi dari situ berawal dari situ Bun, memasak. Jadi akhirnya ya sekarang udah mulai ikut-ikut lah, mulai ngembangin lah kayak buat konten gitu Bun di YouTube. Iya benar. Jadi balik ke tadi, jadi apapun sih keinginan teman-teman itu jangan minder, langsung lakukan aja, eksekusi aja. Tapi kalau kita punya keinginan tuh kalau cuma diangan-angankan tuh nggak akan jalan. Jadi semua itu butuh praktis gitu. Nah apalagi di masa pandemi ini kan, masa pandemi ini banyak waktu kita sendiri, apalagi kalau kelas online lah, nggak lah membebani gitu kan Bun. Paling cuma beberapa menit, contohnya di Zoom ini lah ya kan. Paling cuma 40 menit udah habis. 40 menit selesai gitu. 40 menit selesai. Jadi kita banyak waktu di rumah gitu. Dan disitulah waktu kita untuk nge-explore. Nah sekarang ini kan era digital nih. Era digital, era teknologi. Jadi nggak ada alasan aku nggak bisa. Itu nggak ada. Itu mungkin balik aja lah ke zaman batu aja lah kalau gitu Bun ya. Benar tuh. Sekarang nih bangun tidur buka HP, tinggal tekan Google, aku mau kayak gini, muncul di YouTube. Kita tinggal ikut tutorialnya gitu. Jadi nggak ada alasan, tingkatkan skill adik-adik semua, karena
masa depan adik-adik semua itu tantangannya lebih banyak. Maksudnya selain kita tantangan dengan sesama manusia, tantangan kita juga sama teknologi. Ingat itu, di Jepang sana itu orang bekerja tuh apa ya? Kalau di perusahaan tuh presentasinya udah sedikit gitu, banyak robot lagi malah. Ya, di Indonesia ini masih beruntung kita. Jadi kalau kita nggak punya skill yang mumpuni, maksudnya kita cuma bisanya ini, nggak kita tambah, nggak kita upgrade, itu kita akan tersisihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasailah bahasa Inggris. Kuasai bahasa Inggris. Karena adik-adik sekarang nih, coba cari-cari informasi. Informasi ini sekarang kita nggak bisa cuma nunggu aja, nggak bisa. betul. Kita harus datang, kita harus jemput bola. Ya. Itu penting. Karena dulu di masa Abang, masa Bang Dery, itu masih kami kayak karena mungkin banyak mainnya gitu lah Bun ya, karena belum melewati sesuatu yang sangat sulit karena itu tadi, karena udah ngerasa hebat dalam tempurung tadi kali ya. Betul. Karena belum dapat tantangan, belum dapat tantangan. Iya betul. Jadi kita masih menikmati zona itu ya kan? Karena belum dapat tantangan, kita nggak mau cari solusi lain. Nah sekarang sebelum kalian dapat tantangan, tuh kalian harus punya solusi plan A, plan B, plan C. Contohnya nih, kalian lulus kuliah, pasti di mindset adik-adik semua tuh cuman ada kuliah sama nggak kuliah. Anggap pilih kuliah. Jalurnya paling yang tahu SBM, PBUD lah kalau di Unri, SN pun kok nilai bagus kan, sama jalur mandiri. Tapi coba buka lagi pemikiran, cari informasi lagi, banyak jalur kan bisa langsung tembak S1 ke luar negeri. Bisa tembak ke Korea Selatan mungkin, ke Turki. Nah itu tergantung adik-adik semua. Jadi sekarang nih manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Abang udah masuk kuliah, baru masuk S1 nih Bun, udah bayar, udah verifikasi data, udah fix dari Unri, nampak info beasiswa ke luar negeri gratis, modal seleksi rapor. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kayak nyesel gitu kok baru taunya sekarang udah semester 1 jalan gitu. Nah, jadi daripada kalian ngerasain kayak gitu, yuk mulai sekarang dicari informasinya, manfaatkan sebaik-baiknya, karena masa muda ini nggak terulang 2 kali gitu. Benar. Masa muda inilah kesempatan kalian tuh ngobrak-ngabrik dunia gitu. Itu jadi mungkin itulah untuk adik-adik semua. Wah. Semangat mudanya jangan dihilangkan lah gitu kan. Jangan disia-siakan ya. Jangan disia-siakan. Rugi kali kalau disia-siakan. Aduh, luar biasa. Oke, kalau Dery silakan. Untuk adik-adik itu aja kuncinya. Yang pertama tadi, ketika kalian ingin melangkah, ketika kalian dalam bergaul, ketika apapun situasi dan kondisi kalian, ingatlah orang tua. Walaupun orang tua itu tidak kalian dengarkan, minimal kalian pikirkan. Walaupun telinga ini sudah tidak bisa mendengarkan orang tua kita lagi, mustahil sedikit pun tidak terbesit ingatan kita sama orang tua kita gitu. Ketika kita banyak main, kita melawan, kita pastilah, kalau saya dari pribadi ya Bunda, pasti selalu ingat orang tua gitu kan. Dan itu pasti juga itu luar biasa kalau sama orang tuanya gitu kan. Dan tanamkanlah sifat disiplin. Perbaikilah attitude kalian wahai adik-adikku sebelum kalian menyesal. Jadi betul yang dibilang adik kita tadi, ketika kita udah lepas dari zona yang ini, pindah ke zona yang ini, baru kita menyesal, wah ternyata di sini ada sesuatu yang kita tinggalkan. Ternyata ada sesuatu yang kita lewatkan. Makanya kalian sekarang ini manfaatkan sesuatu itu sebelum kalian menyesal seperti kami, kayak adik kita tadi. Dan diri pun juga merasakan bahwa banyak sebenarnya beasiswa itu setelah tamat SMA, bukan hanya SN, SBM dan PBUD gitu. Jangan maksud itu rendah diri lah, rendah hati dengan kalian tidak bisa, mungkin mungkin kendala kita di MTK dan bahasa Inggris itu sudah luas lah, kendala yang sangat luas, kendala yang menyeluruh mungkin. Jangan kita dituntut dengan kita harus pandai digital dan bahasa Inggris. Kalian memiliki skill apa gitu? Balik ke Bang Diki tadi, kawannya dengan memasak tadi, terasa skillnya jadi kan? Nggak perlu kalian harus ikut-ikut orang, tapi yang penting intinya kalian juga harus punya pegangan soft skill kalian gitu. Berjalan, jangan ikuti terus alur main-main, jangan ikutin terus alur kawan-kawan, karena kayak gini, aku pakai bahasa anak muda aja lah ya. Bahasa anak muda, karena gini, kita kayak gini kita berteman, seerat ini kita berteman,
saat dia pacaran atau menikah, dia akan lupa sama kalian. Percayalah kawan, adik-adikku gitu. Jadi ya udahlah. Enaknya bukan abang tidak menikmati tongkrongan atau tempat main gitu. Enaknya itu saat bersama-sama. Kalau saat dia berdua, entah dia dengan siapa, dia lupa dengan kalian. Nah, sedangkan kita memiliki masa depan yang berbeda-beda. Kita memiliki hal yang kita perjuangkan beda-beda. Jalan kita berbeda-beda. Kalau kita stuck di tempat itu saja, kita tidak akan berubah. Kita tidak akan menjadi seseorang yang bisa dibanggakan sama orang tua gitu. Jadi stoplah adik-adik kita. Jadi baik-baiklah. Cepat baca semua, apapun baca. Sandiaga Uno itu, Bapak Sandiaga Uno itu, sampai dia dikatakan tong sampah sama temannya. Sampai dikatakan dia tong sampah karena apapun dibacanya gitu. Baca semua informasi, terima semua informasi yang baik gitu. Kota kalian gunakanlah untuk mencari info. Kayak Mbak Diki bilang tadi, bangun tidur, pengen sesuatu, buka Google, dapat, pelajari, asah kemampuan kalian sebelum terlambat itu, dan siapkan diri kalian untuk menghadapi dunia kerja atau dunia perkuliahan gitu. Dan yang paling penting itu ya, yang paling penting nih buat adik-adik gitu. Pasti kendala itu di main gitu. Kurangilah main, percayalah, kami sudah merasakan gitu. Percaya, kita ngomong gini udah sama kayak sama umur lah gitu. Kita sama umur gitu. Kita ngomong pasti karena pasti main berujung malas dan akhirnya gagal. Pasti itu. Hindarkan itu. Nah itu ya, Bu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Aduh, Bunda banyak belajar nih Nak dari kalian nih, keren sekali. Ini justru Bunda yang banyak belajar nih, nggak nyangka anak-anak Bunda ya, yang keluar dari mulutnya tuh emas semua deh. Nah, untuk adik-adik, untuk anak-anak Bunda itu kayaknya Diki bermasalah untuk ya. Anak Bunda. Untuk anak-anak Bunda semua yang sekarang masih kelas 12, apa yang disampaikan tadi oleh kakak-kakak kalian, bahwa perbaiki diri, kemudian disiplin, punya motivasi, rasa syukur, apalagi tadi ya Nak ya, wah pokoknya sangat banyak. Ada prinsip. Iya, punya prinsip, pahami. Nah, yang jelas kita harus tetap maju dalam kondisi apapun, kita harus tetap maju. Jadilah yang terbaik untuk diri, dan setiap hari itu ya, setiap hari harus paksa diri untuk jadi lebih baik. Oke, anak-anak Bunda yang berdua, terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan ada lagi program berikutnya, nanti Bunda posting lagi di Instagram siapa tamu berikutnya. Iya, siap Bunda, bisa. Ya, nanti boleh direferensikan kira-kira siapa tamu Bunda berikutnya ya. Kita mendapatkan inspirasi lagi. Oke, Bun, siap. Kira-kira dari siapa? Intinya kita sharing seperti Bunda bilang di awal, bahwa inspirasi dan motivasi itu kita tidak perlu cari jauh-jauh, bahkan ada dalam diri kita dan justru mungkin dari orang-orang terdekat kita. Oke Nak, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk kalian. Gapai terus perjalanan ini, perjalanan menuju kesuksesan kan. Pokoknya jangan lupa doa, kemudian ridho orang tua itu paling penting. Oke ya, makasih banyak. Assalamualaikum.